무궁화꽃이 피었습니다. Hai Smart Investor, selamat datang di channel Belajar Saham. Kali ini kita akan membahas pelajaran investasi saham dari Squid Game. Squid Game adalah film seri Netflix yang berkisah tentang permainan bertahan hidup yang menjanjikan hadiah bagi pemenang yang selamat 45 miliar won atau sekitar 400 miliar rupiah. Permainan ini sangat berbahaya karena taruhannya adalah nyawa. Permainan ini diikuti oleh orang-orang yang sudah putus asa, sebagian besar karena terjerat hutang yang sangat besar dan dikejar-kejar oleh penagih hutang, sehingga mereka membutuhkan hadiah uang tersebut demi bisa melunasi hutang-hutangnya dan kembali hidup. Menariknya adalah permainan bertahan hidup ini menggunakan permainan anak-anak sewaktu kecil, seperti lampu merah, lampu hijau, gulali, tarik tambang, main kelereng, gopak sodor, dan lainnya. Bedanya, jika permainan anak tidak ada resikonya. Dalam permainan ini, jika peserta kalah, maka resikonya akan kehilangan nyawa. Ada beberapa karakter yang unik di cerita ini, yaitu Seong Gi-hun, peserta nomor 456. Seorang penggila judi hingga mempunyai hutang yang menumpuk, dikejar-kejar penagih hutang, dan harus membiayai pengobatan ibunya. Gi-hun terlihat bodoh dan lugu, selalu bertindak atas dasar emosi dan perasaan, namun memiliki rasa simpati yang tinggi terhadap orang lain. Chu Sang-woo, peserta nomor 218, teman masa kecil Gi-hun, seorang jenius lulusan Seoul National University, memiliki otak yang cerdas serta selalu memikirkan taktik untuk memenangkan permainan. Kang Sae-byok, peserta nomor 067, seorang pembelot dari Korea Utara yang harus mengumpulkan uang banyak demi menyelamatkan keluarganya. Ia pernah menjadi anggota geng dan diajarkan menjadi pencopet. Yang paling menarik untuk kita bahas adalah karakter Sang-woo. Bagaimana bisa orang cerdas, memiliki pendidikan terbaik MBA di SNU, memiliki pekerjaan yang bagus, bisa terjerat hutang besar sampai 6 miliar won, dan harus berakhir nasibnya ikut menjadi peserta Squid Game. Sang-woo memiliki karakter orang cerdas, pembawaan tenang, dan mampu membuat strategi. Dia adalah seorang manajer investasi di perusahaan pengelola dana. Dia menyebutkan bahwa alasan dia terjerat hutang sebesar ini karena kesalahan dalam trading saham derivatif. Dia ingin cepat kaya, mendapat keuntungan besar dengan cara trading di instrumen risiko tinggi. Apa itu saham derivatif? Saham derivatif bukanlah saham biasa yang seperti kita kenal. Saham derivatif memiliki risiko yang sangat besar karena memperbolehkan penggunanya untuk berhutang sampai 100 kali lipat dari jumlah aset yang dimiliki untuk dipertaruhkan. Saham derivatif adalah turunan efek dari efek utama, baik yang bersifat penyertaan maupun hutang. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang keuntungannya tergantung dari kinerja aset lain yang memiliki aset dasar, sedangkan derivatifnya sendiri tidak mempunyai aset dasar, tapi hanya kontrak. Kegunaan utama dari derivatif ini adalah untuk mengalihkan risiko bagi pelaku lindung nilai, tapi sebaliknya, derivatif bisa dipakai oleh spekulator dalam mengambil risiko. Jenis utama derivatif adalah kontrak berjangka, kontrak serah, opsi, dan swap. Tidak seperti saham yang kita kenal yang hanya mendapat keuntungan jika harganya naik. Dalam instrumen derivatif, trader bisa juga dapat keuntungan saat harga naik ataupun saat harga turun. Tergantung apakah dia mengambil posisi menebak harganya naik atau menebak harganya turun. Yang paling berisiko lagi adalah instrumen derivatif diberikan kebebasan bagi trader untuk menggunakan leverage alias hutang. Bahkan, ada yang membolehkan menggunakan hutang sampai 100 kali lipat dari dana yang dimiliki. Jika spekulasinya benar, tentu saja keuntungannya akan sangat luar biasa. Tapi, jika spekulasinya salah, maka risikonya luar biasa besar. Tidak ada trader yang hebat bisa benar 100%. Selalu ada risiko prediksinya salah. Jadi, pelajaran bagi kita semua adalah dalam berinvestasi jangan menggunakan hutang. Jangan menggunakan leverage, juga jangan menggunakan instrumen derivatif. Risikonya terlalu besar. Nasihatnya adalah hanya gunakan uang dingin untuk berinvestasi. Uang dingin yaitu uang yang dimasukkan ke dalam kulkas supaya adem. Bukan ya. Tapi uang dingin adalah dana menganggur. Uang yang tidak dimasukkan untuk keperluan tertentu atau untuk kebutuhan mendesak. Berinvestasilah dengan bijak. Ingat nasihat Opa Warren, aturan nomor 1 dalam investasi tidak boleh rugi. Aturan nomor 2, jangan lupa aturan nomor 1. Prinsip dalam berinvestasi, prioritas utama adalah lebih penting menghindari risiko kerugian besar dibandingkan kehilangan kesempatan tidak mendapat keuntungan.
Investasi itu bukan seperti main judi ingin untung cepat, tapi seperti orang menanam pohon. Anda akan menuai buah yang banyak dan manis pada masanya. Berinvestasilah di saham-saham biasa yang memiliki underlying aset, bukan derivatif aset ataupun forex. Apakah Anda ingin berinvestasi saham US yang aman? Disclaimer, sharing ini disampaikan untuk informasi bukan untuk rekomendasi. Harap melakukan analisa dulu sebelum memutuskan berinvestasi. Do it at your own risk. Dan apapun keputusannya, untuk membeli saham US, kamu dapat menggunakan GoTrade. GoTrade merupakan pilihan terbaik untuk investasi saham US bagi pemula. Apakah investasi di GoTrade aman? Dana yang Anda simpan di GoTrade akan masuk ke bank kustodian. Bank kustodian ibaratnya seperti sebuah brankas yang mengamankan dana Anda dari pencurian atau kehilangan. Bank kustodian bertanggung jawab terhadap keamanan dana investasi Anda. Bagaimana cara kerja bank kustodian? Saat Anda melakukan deposit dana investasi, maka dana Anda akan langsung masuk ke bank kustodian sesuai nomor rekening Anda. Bank kustodian akan menyimpan dana investasi supaya aman sampai Anda menarik dana tersebut. Apakah bank kustodian aman? Bank kustodian di US diawasi oleh OCC, sama seperti KSEI di Indonesia. GoTrade menggunakan bank kustodian yaitu BMO Harris yang berbasis di US Chicago. Bank BMO Harris termasuk dalam 20 bank terbesar di Amerika dan terdaftar di FDIC. Bagaimana cara menabung saham US? Anda bisa mulai beli saham US hanya dengan 3 langkah sederhana berikut. Pertama, download dan daftar di aplikasi GoTrade. Kedua, lakukan deposit sebesar $10 atau Rp150.000. Ketiga, mulai beli saham hanya dengan $1 dan dapatkan bonus $2 cashback gratis bagi kamu pengguna baru setelah akun diverifikasi dan deposit. Nah, tunggu apa lagi? Gunakan kode token ini untuk daftar tanpa antri waiting list. Yuk investasi dengan bijak. Jangan lupa untuk selalu belajar tentang investasi saham yang benar supaya kamu tidak salah langkah dan terpaksa ikut main Squid Game. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bantu dukung channel ini dengan like, share, dan klik tombol subscribe. Terima kasih sudah setia menonton.